tatkala orang tenggelam dalam keringatnya, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, siapa? Imamun adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lek wong tuwek nak masjid iku biasa. Kalau kadang-kala ya orang-orang sudah tua makmurkan masjid, ya ibadah biasa. Kenapa? Ya wis dak ono kerjaan Ustaz. Wis pensiun, wis mari ngono. Itu orang tua wajar. Tapi anak muda beribadah kepada Allah ketika kawan-kawannya berada di alun-alun, ternyata dia berada di masjid jami. Ini kan perbedaan, anak muda ini spesial banget. Makanya anak muda yang beribadah kepada Allah itu, Allah akan beri kenaungan pada hari kiamat. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun masajid. Seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid. Badannya mungkin di pasar, badannya di kantor, badannya di sawah, fisiknya mungkin ada di tempat dia kerja, tapi jantungnya ada di masjid. Mu'allaq, bergantung di masjid. Sampai para ulama memberikan contoh seperti lampu yang ada di masjid. Pernah lihat kita kayak lampu gantung biasanya? Ini kok besar sekali lampu gantungnya, jemaah. Iya, ini termasuk yang tidak peduli dengan perhiasan. Alhamdulillah. Jadi bergantung di masjid. Dia kemanapun dia pergi. Ketika dia keluar kota, masuk ke hotel, ke resepsionis, dia tanya, Mas, masjid di Indi, Mas. Yang pertama dia tanyakan masjid. Atau paling tidak, musolanya di mana, Mas? Karena jantung dia bergantung di masjid. Jadi nggak ada masalah orang itu berangkat kerja di pasar, ya maksudnya dia mengais rezeki di sana, tapi jantungnya tetap ada di masjid. Ini akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kita punya enggak sahabat, kawan yang kecintaan dia sama dia karena Allah? Kebanyakan persahabatan kita itu dibangun di atas kepentingan. Atau sebagian itu berkawan karena hobinya podo. Ada yang sama-sama sepeda bajong gitu ya, Pak. Dia kawan-kawannya seperti itu. Kita lihat ada klub-klub umpamanya, klubnya Vespa, motor. Jadi pertemanan mereka dibangun di atas hobi. Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia kumpul juga karena Allah. Maka semoga kita kumpul di sini karena Allah Azza wa Jalla. Dan berpisah pun karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan bangsawan. Bukan pelacur. Ini wanita cantik dan bangsawan. Lalu orang ini mengatakan, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah sendirian. Orang kalau nangis ketika jadi imam, orang nangis ketika jadi makmum, orang nangis ketika mendengarkan ceramah banyak orang, atau ustadznya nangis ketika menyampaikan ceramah, biasa. Tapi yang luar biasa, tatkala nggak ada orang, kita bisa nangis. Takut sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketujuh, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa. Seorang yang bersedekah
Kemudian dia menyembunyikan sodakohnya. Tidak pakai diumumno di masjid. Kan ada orang sodakoh dari fulan 100.000, dari fulan sekian. Sodakoh terang-terangan itu boleh. Tapi sodakoh sembunyi-sembunyi lebih baik. Sudah terang-terangan lillah ya. Maksudnya dia nggak riya, dia lillahi ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan in tubdus sadaqat fa ni'mah ya. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sedekah sembunyi-sembunyi, kemudian kalian berikan kepada fakir miskin tanpa orang miskin itu tahu, tanpa orang lain tahu. Bayangin, gimana orang miskin ini dapat sedekah enggak tahu teko sopo iki. Enggak tahu dia. Tetangganya juga enggak tahu. Yang ngasih juga nggak tahu sama orang ini. Siapa ini? Wallahu a'lam. Jadi benar-benar dia sembunyikan. Sehingga tangan kirinya nggak tahu yang disedekahkan tangan kanannya. Itu akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita sekarang punya kesempatan sedekah sembunyi-sembunyi. Pulang dari masjid, kadang-kala beli sesuatu dicantol di mana? Di pagar tonggoni. Orang-orang yang tidak mampu kita kasih. Sehingga mereka tidak perlu merasa hutang budi sama kita. Kalau tahu sama kita kan tidak enak ketemu kita jemaah. Ya Allah, ini yang bantu saya kan nggak enak.